Selamat malam, Bang. Silakan nomor saya terserah file dengan IMSA 1S23031 dan periode 1/3 ke 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan praktikum cetan UI 10 di mana di sini dibangun tugas kelompok di mana kami kelompok 3. Saya merupakan anggota kedua dengan tanggung jawab Fort kedua, di mana sebelum saya menjelaskan ini, eh, saya dulu menjelaskan bahwa pengertian ini menggunakan conversion matrix dengan kelas positif sama dengan pas dan kelas negatif sama dengan fail. Di mana bagian ini merangkum hasil evaluasi model Canirac-Snekbor atau KNN menggunakan conversion matrix dengan kelas pas sebagai kelas positif dan fail sebagai kelas negatif. Eh, Berdasarkan hasil pengujian menggunakan fourfold cross validation diperoleh performa yang konsisten pada setiap fold, yaitu fold 1 akurasi 50% sampai fold 4 akurasinya sama 50%. Kenapa bisa sama? Karena setiap fold itu eh, menunjukkan bahwa modelnya memiliki perilaku yang sangat konsisten. Namun konsisten ini bukan merupakan tanda performa yang baik, karena eh, mengindikasikan adanya pola kesalahan yang berulang dan sistematis pada setiap pengujian. Eh, Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai detail perhitungannya, di mana tahap perhitungan dilakukan dalam proses evaluasi model Canir-Snekbor ini menggunakan four-fold cross-validation, di mana dataset yang digunakan terdiri dari 16 data performance siswa dengan sistem atribut numerik, yaitu study time, free time, growth, dan absent. Serta satu atribut target, yaitu graduation yang memiliki dua kelas, yaitu pass dan fail. Perhitungannya itu disusun sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan standarisasi data dengan menggunakan rumus XS, di mana X kurang mean dibagi max dikurang min. Lalu membagi dataset menjadi fourfold untuk proses cross validation-nya. Lalu melakukan prediksi menggunakan KNN dengan K sama dengan 7 dan jarak Euclidean. Yang terakhir itu mengevaluasi hasil prediksi pada setiap fold menggunakan confusion matrix. Untuk rumus standarisasinya dilakukan eh, adalah XS sama dengan X dikurang mean per maksimum dikurang minimum. Dengan X adalah nilai asli data, mean adalah rata-rata dari fitur berdasarkan data trainingnya pada masing-masing foldnya. Max adalah nilai maksimum fitur, min adalah nilai minimum fitur, dan XS adalah nilai hasil standarisasi. Pembagian untuk for cross validation-nya dibagi beberapa bagian, di mana 16 data dibagi menjadi four fold, di mana setiap fold berisi 4 data. Setiap fold akan digunakan secara bergantian sebagai data uji atau validasi. Sementara fold lainnya digabung menjadi data latih atau training sebanyak 12 data. Ada pembagian foldnya, di mana saya adalah fold 2, di mana validation ID-nya adalah 5678 dengan training ID 1 sampai 4 dan 9 sampai 16. Bisa lihat di sini. Lalu eh, untuk hasil prediksi KNN K7 Euclidean pada fold-foldnya itu, langkah kerja KNN untuk setiap foldnya adalah sebagai berikut, di mana menghitung jarak Euclidean antara data ujinya dengan seluruh data latih menggunakan data yang telah distandarisasi dan mengurutkan jarak dari yang terkecil ke terbesar, di mana mengambil 7 data terdekat atau K sama dengan 7, lalu menemukan kelasnya. Langsung saja saya masuk ke bagian saya, di mana fold 2, di mana pada fold 2 itu kan data validasi yang digunakan adalah ID 5, 6, 7, dan 8, sedangkan data training berasal dari ID 1 sampai 4 dan ID 9 sampai 16 atau 12 data. Setelah saya melakukan standarisasi ulang berdasarkan statistik data training, fold 2 dan perhitungan jarak Euclidean, diperoleh hasil prediksi, di mana akurasi fold 2-nya sama dengan 50
persen. Bisa dilihat di sini. Bisa dilihat di sini bahwa 5 fail, 6 pas, 7 pas, dan 8 fail. Dengan akurasi 50%, di mana pola yang terjadi pada volt 2 itu identik dengan volt 1, di mana modelnya memprediksi semua data sebagai fail. Di mana ID5 dan ID8 berkelas fail berhasil diprediksi dengan benar atau turun negatif. Namun ID6 dan ID7-nya yang berkelas pas itu kembali salah diklasifikasikan sebagai fail atau false negatif, di mana nilai true positif kembalinya sama dengan nol, yang menunjukkan bahwa pergantian data trainingnya itu tidak mengubah kecenderungan model untuk selalu memprediksi kelas failnya. Untuk confusion matrix fault 2 bisa dilihat di sini. Untuk aktual pasnya itu predicted dan aktual failnya. Untuk fault yang lain ini merupakan bagian teman saya, bisa dilihat di sini. Eh, Bisa kembali ke Excel tadi. Nah, di mana dari perhitungan volt 2 saya itu dan volt lainnya, saya bisa menyimpulkan bahwa eh, eh, modelnya itu menghasilkan akurasi 50% untuk semua volt, em, karena modelnya tidak berhasil memprediksi satupun data kelas pas dengan benar, sepanjang kan 4 volt yang ditunjukkan oleh nilai true positif sama dengan nol, dan seluruh prediksi yang dihasilkan oleh model adalah fail, sehingga model mengalami bias klasifikasi yang kuat ke arah kelas negatif. Demikian penjelasan saya, saya praktikum Bu 10 ini. Terima kasih.